Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Hai teman-teman semua. Di tahun yang baru ketemu lagi nih bersama saya Muhammad Farid Rizky dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai indikator alami, zat asam, basa, dan juga garam. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, praktikum ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui indikator alami apa saja sih yang dapat digunakan untuk menguji zat asam, basa, dan juga garam. Yang kedua, untuk mengetahui apa aja sih contoh dari zat yang bersifat asam, basa, dan juga garam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yakni kita dapat menentukan ciri-ciri yang tampak pada zat yang bersifat asam, basa, ataupun garam ketika kita melakukan praktikum menggunakan indikator alami. Teman-teman penasaran? Tetap saksikan video ini. Teman-teman, sebelum kita masuk pada praktikum, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu zat asam, basa, dan juga garam. Asam adalah zat atau senyawa yang memiliki pH kecil dari 7 dan memiliki rasa yang masam dan kesat. Basa adalah zat atau senyawa yang memiliki pH besar dari 7 dan memiliki rasa yang pahit dan tekstur yang licin. Sedangkan garam adalah zat atau senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa sehingga bersifat netral atau tidak bermuatan. pH-nya bernilai sama dengan 7. Indikator alami asam basa adalah indikator yang digunakan untuk menentukan asam atau basa suatu zat dengan menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun berwarna yang dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Bahan yang dibutuhkan untuk memulai praktikum. Teman-teman, saya telah menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama ada bunga kembang sepatu. Yang kedua ada kulit manggis. Yang ketiga ada bunga kertas. Dan yang terakhir ada bayam merah. Dan tak lupa juga ada kunyit bubuk. Kemudian saya telah menyiapkan 3 jenis larutan. Yang pertama adalah larutan cuka, kemudian larutan deterjen, dan larutan natrium klorida atau garam dapur. Pertama, bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi kemudian kita berikan sedikit air dan kita giling untuk mengeluarkan ekstraknya. Hingga seperti ini. Praktikum pertama. Yang pertama kita menggunakan indikator ekstrak kunyit. Masukkan 2 sendok makan pada tiap larutan. Kemudian diaduk pada tiap-tiap larutannya. Teman-teman, terlihat pada deterjen warnanya semakin gelap. Pada larutan garam dapur warnanya tidak berubah. Pada cuka warnanya semakin pekat dan terang. Praktikum kedua. Kita masukkan 2 sendok makan ke dalam tiap-tiap larutan. Kemudian diaduk dengan merata. Terlihat teman-teman, pada larutan deterjen warna lebih gelap, tandanya itu merupakan larutan basa. Kemudian pada larutan garam dapur terlihat warnanya sedikit memudar atau relatif lebih tetap, artinya bersifat netral. Kemudian pada cuka terlihat warnanya lebih menyala dan lebih terang, artinya larutan bersifat asam. Praktikum ketiga. Kita masukkan masing-masing 2 sendok makan ekstrak bunga kertas ke dalam setiap larutan. Kemudian kita aduk sampai merata. Terlihat teman-teman pada larutan deterjen berwarna gelap, artinya larutan deterjen bersifat basa. Pada larutan garam dapur terlihat warnanya sedikit memudar atau relatif tetap. Maka larutan natrium klorida bersifat netral. Sedangkan cuka berwarna terang, artinya cuka bersifat asam.
Praktikum keempat. Kita masukkan 2 sendok ekstrak bunga kembang sepatu pada tiap-tiap larutan. Kemudian kita aduk sampai merata. Terlihat teman-teman pada larutan deterjen warnanya lebih gelap, menandakan larutan deterjen bersifat basah. Pada larutan natrium klorida sedikit memudar atau relatif tetap, artinya larutan bersifat netral atau garam. Sedang pada cuka terlihat warnanya lebih terang, menandakan larutan bersifat asam. Praktikum kelima. Kita masukkan 2 sendok makan ekstrak kulit manggis ke dalam tiap-tiap larutan. Kemudian kita aduk merata. Terlihat teman-teman pada larutan deterjen warnanya lebih gelap, artinya larutan deterjen merupakan larutan bersifat basah. Pada larutan natrium klorida warnanya sedikit memudar, artinya larutan natrium klorida bersifat netral, dan larutan cuka terlihat warnanya lebih terang dan lebih pekat, artinya larutan cuka bersifat asam. Hasil praktikum. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan tadi, terlihat bahwa setiap ekstrak tanaman memberikan reaksi jika diberikan larutan asam, netral maupun basah. Dan hasilnya dapat kita lihat sebagai berikut. Kesimpulan. Teman-teman, dari praktikum yang telah kita lakukan tadi, kita dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, ekstrak kulit manggis, ekstrak bunga kertas, ekstrak bayam merah, ekstrak kunyit, dan juga ekstrak kembang sepatu dapat kita gunakan sebagai indikator alami asam basa. Yang kedua, contoh dari zat yang bersifat asam yaitu cuka, contoh zat yang bersifat basa adalah deterjen, dan contoh zat yang bersifat netral atau garam adalah garam dapur atau natrium klorida. Yang ketiga, ciri-ciri dari zat asam pada praktikum dengan menggunakan indikator alami, yakni akan berubah menjadi berwarna terang atau lebih cerah. Sedangkan pada zat yang bersifat basa apabila diberikan indikator alami, maka akan berubah menjadi warna yang lebih gelap. Sedangkan pada larutan yang bersifat netral atau garam, maka perubahan yang terjadi relatif tidak ada. Kalaupun ada, larutan hanya berubah sedikit lebih memudar. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis.